Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal fisika mengenai usaha dan energi. Langsung saja ke soalnya. Nomor 2. Seorang pengendara sepeda listrik menuruni sebuah bukit kecil. Massa total pengendara dan sepeda adalah 7,2 kali 10 pangkat 1 kg. Pengendara mulai dari keadaan diam pada ketinggian 3,5 kali 10 pangkat 0 meter setelah meluncur hingga dasar bukit. Kecepatan sepeda diukur menggunakan sensor dan diperoleh kecepatannya 8,0 kali 10 pangkat 6 m per s. Dengan menggunakan percepatan gravitasi sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 1 m per s kuadrat. Di sini ada yang ditanyakan. Yang pertama, hitung energi potensial gravitasi di puncak bukit dalam notasi ilmiah. Yang B, hitung energi kinetik di dasar bukit dalam notasi ilmiah. Yang C, hitung energi mekanik di puncak dan di dasar bukit. Dan D, apakah energi mekanik tetap? Jika tidak, berapa besar energi yang hilang? Tulis semua jawaban dan jawabannya dalam notasi ilmiah. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian soalnya. Dari soal yang sudah kita bacakan tadi, kita dapat yang diketahui. Yang pertama, masanya tadi 7,2 kali 10 pangkat 1 kg. Nah, kita ubah supaya lebih mudah ya mengerjakannya, jadi tidak pakai notasi ilmiah, yaitu 72 kg. Terus ketinggian tadi 3,5 kali 10 pangkat 0. Nah, kita ubah jadinya 3,5 meter. Terus gravitasinya 1,0 kali 10 pangkat 1. Jadinya kita ubah itu artinya 10 m per s kuadrat. Kecepatannya kecepatan awalnya ya itu tadi 0 karena dia diam. Terus kecepatan di dasar bukitnya 8,0 kali 10 pangkat 0 m per s. Kita ubah jadi 8 m per s. Nah, kita lanjut ke apa yang ditanyakan tadi. Pertama yang A. Yang A kita disuruh mencari energi potensial atau EP. Nah, untuk mencari EP rumusnya adalah MGH. M kali G kali H. Nah, M-nya tadi udah diketahui. M-nya 72 kg. Kita masukin 72 dikali G. G-nya berapa? G-nya 10 dikali hanya ketinggiannya berarti nih 3,5. Jadi 72 dikali 10 dikali 3,5. Hasilnya 2520 Joule. Nah, kita ubah ke notasi ilmiah. Jadinya 2,52 kali 10 pangkat 3 Joule. Seperti itu. Nah, lanjut yang B. Yang B di sini kita disuruh mencari energi kinetik atau EK. Nah, rumusnya EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, kita masukin nih angka-angkanya. 1/2 dikali M. M itu berapa tadi? 72. Masukin dikali 72. Ini 72 ya. 72 dikali V kuadrat. V-nya tadi berapa? V-nya adalah 8. Nah, kita taruhlah di sini 8. Nah, dikuadratkan jadi 8 kuadrat. Nah, ini kan 72 sama 2 ini bisa dimatikan ya sama ya kan 72 bagi 2 36. Nah, jadinya 36 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi 36 dikali 64 sama dengan 2304 Joule. Kita ubah ke notasi ilmiah. Jadinya 2,304 dikali 10 pangkat 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang C.
Di C kita disuruh mencari energi mekanik. Nah, di soal disuruhnya hitung energi mekanik di puncak dan di dasar bukit. Berarti kita mencari yang energi mekanik di puncak dan di dasar bukit. Ada dua. Nah, kita buat dulu yang di puncak, ya kan? Nah, rumusnya sebelumnya, rumus untuk mencari energi mekanik itu adalah EP ditambah EK, energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi mekanik di puncak, ya kan? Pada saat di puncak itu dia tadi diam, dia tidak bergerak. Nah, maka karena dia di puncak itu dia diam, maka energi kinetiknya itu sama dengan 0 dia energi kinetiknya pada saat di puncak. Nah, jadi atau maka kita masukkan angkanya, energi mekanik sama dengan tadi EP. EP-nya kita udah cari di pertanyaan sebelumnya, kita dapat jawabannya 2520 Joule ditambah EK. Nah, karena dia di puncak, energi kinetiknya 0. Jadi kita tambahlah 0 Joule sama dengan 2520 Joule. Nah, selanjutnya juga kita cari energi mekanik di dasar bukit. Nah, kalau di sini pada saat di dasar bukit berarti dia turun. Dia tidak berada di ketinggian lagi. Nah, maka EP-nya, energi potensialnya 0. Nah, maka kalau kita masukin angkanya, energi mekanik sama dengan EP-nya 0 ditambah energi kinetik. Energi kinetik kita sudah dapat sebelumnya 2304 Joule. Kita jumlahin jadinya tetap 2304 Joule. Nah, kita ubah dua-duanya itu tadi ke notasi ilmiah. Jadinya energi mekanik puncak sama dengan 2,52 kali 10 pangkat 3 Joule, dan energi mekanik dasar bukit, ya, di dasar bukit itu 2,304 dikali 10 pangkat 3 Joule. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah balok bermasa 4 kg berada di atas sebuah bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 30 derajat. Balok tersebut mula-mula diam, kemudian meluncur menuruni bidang miring sejauh 2 meter dan mencapai kecepatan 3 meter per s di dasar lintasan. Ambil percepatan gravitasi sama dengan 10 ms pangkat 2 m per s pangkat 2. Di sini udah ada gambarnya gimana. Di dalam soal ini ditanyakan, nih pertanyaannya, A, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada balok selama bergerak sejauh 2 meter di bidang miring. Dan B, tentukan perubahan energi kinetik balok selama bergerak menuruni bidang. Yang C, tentukan besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada balok. Yang D, hitunglah besar gaya gesek yang bekerja pada balok. Dan yang E, tentukan energi mekanik awal dan energi mekanik akhir balok, kemudian analisis apakah energi mekanik sistem kekal atau tidak. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Di soal nomor 3 dapat kita ketahui masanya adalah 4 kg, sudut kemiringannya 30 derajat, jarak tempuh 2 meter, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V1 atau V0 atau kecepatan mula itu 0 m per s, dan V2 nya sama dengan 3 m per s. Nah, langsung saja ke yang A. Di yang A, kita disuruh mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada balok selama bergerak sejauh 2 meter. Nah, di sini kita mencari gaya gravitasi yang sejajar bidang miring dulu, atau kita sebut dia FG, ya, karena kita bakal perlukan ini untuk mencari usahanya nanti. Nah,
rumusnya untuk mencari gaya gravitasi yang sejajar bidang miring itu mg dikali sin. Nah, langsung aja kita masukin angka-angkanya. Di sini m-nya tadi 4, g-nya 10 dikali sin. Sinnya tadi, sinnya tuh kemiringan ya, sudut kemiringan pada segitiganya tadi atau bidang miringnya itu 30 derajat. Terus sama kita jumlahin ya kan, sama dengan 40, 4 kali 10 40 dikali 0,5 ya kan, sama dengan 20 Newton. Jadi itulah dia. Nah, ini masih gayanya, gaya gravitasi yang sejajar bidang miring. Yang tadi ditanyakan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Maka kita carilah usaha gaya gravitasi atau WG sama dengan FG kali S. FG kali S. Nah, sama dengan kita masukin angkanya 20 Newton. Tadi FG-nya kita udah dapet 20 Newton dikali S. S adalah jarak tempuh. Jarak tempuhnya 2 meter. 2 meter. Nah, kita kalikan sama dengan 40 Joule. Nah, lanjut yang B. Perubahan energi kinetik balok selama bergerak. Nah, karena di sini ada kata perubahan, maka dia ada pengurangan dari energi kinetik 2 ke energi kinetik 1 dikurang. Nah, berarti kita harus cari dulu energi kinetik 1 dan energi kinetik 2. Disinilah kita cari energi kinetik 1. Rumusnya apa? Ya rumusnya 1/2 mv1 atau v0 kuadrat. Nah, 1/2 sama dengan m-nya berapa tadi? Udah kita ketahui m-nya 4 dikali V1 ya, 0. Itu 0. Kuadrat. Ini kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0 Joule. Nah, kita carilah energi kinetik 2-nya. Energi kinetik 2 1/2 mv2 kuadrat. Nah, sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 3 kuadrat. Sama dengan 2 kali 9. Sama dengan 18 Joule. Nah, kalau udah dapet energi kinetik 1, energi kinetik 2, kita cari perubahannya dengan apa tadi? Dengan pengurangan. Kita kurangkanlah dari energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Tadi udah dijawab energi kinetik 2 18, energi kinetik 1-nya 0. Jadi jawabannya 18 Joule. Lanjut yang C. Kita disuruh mencari besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan teorema usaha energi supaya lebih mudah. W total itu sama dengan delta EK atau W total sama dengan WG ditambah W gesek. Usaha gravitasi ditambah usaha gesek. Nah, usaha gesek nih yang kita tanyakan. Maka kalau yang ditanya W gesek, maka sama dengan delta EK dikurang WG. Nah, kita masukin aja tadi angkanya. W gesek sama dengan delta EK. Delta EK itu apa? Delta EK itu adalah perubahan energi. Tadi kita udah cari sebelumnya perubahan energinya. Perubahan energinya adalah 18 Joule dikurang WG. Gaya usaha gravitasinya. Tadi kita udah cari juga hasilnya 40 Joule. Nah, dikurangkan sama dengan min 22 Joule. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang soal D. Kita disuruh cari besar gaya gesek yang bekerja pada balok. Rumusnya itu adalah W gesek sama dengan min F dikali S. Nah, W geseknya tadi kita udah cari ya, berapa W gesek itu gaya geseknya. Tadi kita udah cari sebelumnya nih. Berarti tulis min 22 Joule sama dengan min F. Inilah min F ini gaya gesek yang mau kita cari gitu. Dikali S.
S-nya 2 meter. Nah, kita pindahkan. Nih, pindahkan. Nah, kalau dia berpindah, dia jadi positif karena di sini kan negatif. Jadi kalau pindah jadi positif. Nah, berarti di sini F sama dengan ini juga pindah jadi yang positif, 22/2 meter sama dengan 11 Newton. Itulah dia gaya geseknya. Terus yang terakhir yang E. Di yang E kita disuruh menentukan energi mekanik awal dan energi mekanik akhir. Terus kita disuruh analisis energi mekanik sistemnya itu kekal atau tidak. Nah, di sini kita harus cari dulu H-nya atau ketinggian. Untuk mencari ketinggiannya itu kita perlukan rumus S dikali sin. Nah, S-nya tadi udah diketahui berapa, 2 meter. Terus sin-nya tadi, sin itu kemiringan. Kemiringannya itu kita pakai yang 30 derajat. Ya kan, sama dengan, kalikan lah ini kan. Jadinya 1 meter. Ya kan? 1 meter. Sekarang kita cari energi mekanik di puncaknya dulu, atau energi mekanik 1. Nah, dia kalau di puncak kecepatannya itu sama dengan 0 V-nya. Karena kan dia di atas, dia lagi di atas, dia tidak ada pergerakan, makanya 0, sama kayak soal sebelumnya tadi. Dan ketinggiannya tadi kita udah cari 1 meter. Nah, kita masukin aja EP 1 tambah EK 1. Nah, jadinya EP ini kan M kali G kali H ditambah EK itu udah 0. Kenapa 0? Karena percepatannya 0. Nah, yaudah kita tinggal masukin aja angkanya. MGH berarti 4 kali 10 kali 1. Nah, 0-nya udah gak kepake karena kan ini tambah 0 hasilnya ini gitu. Udah tinggal kalikan ini sama dengan 40 Joule. Nah, lanjut yang kedua, energi mekanik di dasarnya. Nah, di dasar ini kecepatannya dia berubah karena dia meluncur kan. Jadinya 3 tadi dibilangnya. Terus ketinggiannya nggak ada karena dia udah di bawah, udah di dasar. Jadinya 0. Nah, maka sama juga kalau misalnya ditambahin rumusnya gitu kan. EP-nya jadinya 0 karena nggak ada ketinggiannya. Ditambah EK itu rumusnya apa? 1/2 MV kuadrat. Kita masukin aja angkanya. Nah, tapi di sini V-nya V yang ini ya, V2 ya, pas dia udah di dasar. Nah, sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 3 pangkat 2. Coret 2 kali 9 sama dengan 18 Joule. Nah, terus tadi ditanyakan dia termasuk kekal atau tidak gitu. Dari sini kita ketahui kalau EK satunya atau EK awalnya itu 40 Joule. Terus EK 2-nya 18 Joule. Nah, berarti keduanya ini 40 Joule itu tidak sama dengan 18 Joule. Yang artinya di sini ada energi yang hilang. Berapa energi yang hilang? 40 kurang 18 ada 22 energi yang hilang. Itu juga udah kita buktikan di soal sebelumnya kalau dia ada mengalami perubahan energi geseknya gitu. Nah, karena itu energi mekanik sistemnya tidak kekal. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai cara mengerjakan soal fisika tentang usaha dan energi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.